Kenapa ya gak berhasil? Kenapa ya dia gak seberusaha itu? Kenapa ya gak bisa dicoba lagi? Kenapa ya rasanya masih selalu sedih? Kenapa aku masih aja gak terima? Pokoknya kita cuma bisa terus bertanya. Apalagi kalau udah malam. Wah, kayak pas siang kita udah bisa ngerasa baik-baik aja. Kita udah bisa ngerasa seperti, oh ternyata aku bisa ya gak ada dia. Tapi kalau udah malam, kita kembali berputar di lingkaran pertanyaan yang sama. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sesak. Perasaan sedih dan kangennya tuh kayak mati nyala gitu gak sih? On off. Kadang gak apa-apa, kadang keinget lagi, kadang udah lupa, tapi kadang oh no, here we go again. Relapse lagi gue, pulang dari awal nih usaha move on gue. Sampai akhirnya aku cerita ke temanku, terus jawabannya masih aku ingat sampai sekarang. Gak akan bisa aku lupain juga sih. Dia bilang, karena lo cuma inget kenangan buruknya aja, itu yang membuat lo jadi gak bisa terima. Kalau lo inget kenangan yang baik-baik, meski gak banyak, tapi semuanya akan jauh lebih mudah. Dan bener aja, emang gak langsung berhasil, tapi beneran terasa lebih mudah, lebih ringan aja gitu. Aku jadi lebih menerima meski dalam bentuk sebuah rindu. Ya karena jelas pasti kangen banget sama semua waktu baik yang pernah kita lalui sama dia. Meski ceritanya gak tepat buat kita, gak apa-apa untuk kangen. Karena gimana pun juga dia emang pernah jadi bagian dari hidup kita. Jadi perasaan itu wajar banget. Tapi seperti yang diceritakan sama Teri, pengirim cerita hari ini, bahwa kita bisa milih untuk membuat kenangan itu gak terlalu menyakitkan dengan berterima kasih. Makasih untuk cerita sebentarnya. Makasih udah membuat aku kembali merayakan perasaan itu. Makasih pernah jadi sumber kenyamananku. Tapi meski udah lebih baik, masih ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Tentang kenapa harus kamu sih orang yang gak tepat itu?